Halo sobat YouTube, kembali lagi di channel YouTube-nya kita. Di video kali ini kita mau nge-review alat yang kita gunakan untuk di konten dan membuat konten di channelnya kita. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi nonton video kita ini, langsung aja kalian subscribe sekarang. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan buat yang belum, pastikan langsung aja kalian subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Nah, jadi buat teman-teman, buat yang sudah subscribe, kita ngucapin benar-benar terima kasih banget, karena kalian dengan cara subscribe channel ini itu sudah menjadi bagian support untuk kita semakin semangat dan semakin konsisten lagi ke depannya untuk ngonten terus. Nah, jadi buat teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat di sini, alatnya sudah kita sediakan yang untuk kita review. Jadi akan langsung aja kita review. Oke, jadi ini kita pinggirin dulu. Ini untuk action cam-nya kita pinggirin dulu. Bakalan kita review dari si keyboardnya dulu. Nah, ini dia keyboard yang bakalan kita review untuk di konten kita kali ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja sekarang kalian subscribe, karena subscribe itu gratis. Seperti yang sobat lihat sendiri, ini keyboardnya nanti bakalan kita, sudah lama sih belinya. Ini bakal nanti kita gunakan untuk di editornya kita. Ini keyboard dari DA Gaming, dan untuk nama jenisnya si keyboard ini Mica Factor Ice yang Special Edition. Nah, seperti yang kita lihat di sini, untuk si keyboard ini mungkin sudah banyak yang punya atau gimana, kita kurang paham. Cuman yang pasti inilah yang punya kita. Dan untuk si keyboard ini nanti bakalan kita jelasin juga dari mulai harga sampai keunikan dari si keyboard ini juga, seperti itu. Nah, di sini seperti yang kita lihat dari packagingnya, di sini sudah kebuka nih ya guys. Karena kemarin kita ada kesalahan waktu membuka. Untuk kelengkapannya, boxnya seperti ini, benar-benar keren banget untuk packaging. Memang mantap lah ya. Nah, ini dia untuk packagingnya. Dan di setiap pembeliannya keyboard ini kita mendapatkan garansi selama 1 tahun. Nah, ini dia untuk packagingnya, cukup keren banget dan simple juga. Jadi langsung aja kita cek untuk si keyboardnya ya guys. Ini dia. Langsung aja kita buka boxnya, kita pinggirin boxnya terlebih dahulu. Sorry agak berantakan ini reviewnya kita kali ini guys, karena tempatnya belum jadi daripada kosong sementara channelnya, jadi makanya kita buat konten dulu. Oke. Nah, ini dia untuk keyboardnya, dan ini semua kelengkapan yang kita dapat. Ini dia kartu garansinya, dan ini struk pembelian kita dari Tokopedia. Dan untuk harganya di Rp316.580. Nah, jadi menurut teman-teman di harga yang segitu, apakah worth it atau tidak? Tapi ya memang segitulah harganya guys. Sebenarnya ada lagi keyboard kita yang ya, cuman kalau untuk keyboard itu khusus untuk pribadi. Itu ada lagi
dan dia memang sudah full custom, sudah kita pasang peredam. Dan nanti si keyboard yang ini juga bakalan kita oprek-oprek juga, kita tambahin peredam-peredam juga untuk di sini. Nah, untuk si keyboard ini buat sobat semuanya, pertama yang paling aku suka banget, yang kita suka banget lah ya, itu dari suara. Memang keren banget untuk suaranya. Terus untuk si keyboard ini juga memang sudah terbuat dari mechanical dan sudah ada stand untuk handphonenya juga di bagian sini. Jadi memang benar-benar enak lah ya kalau misalkan untuk di editor. Dan nanti next ada beberapa itunya, kita nanti bakalan untuk admin bakalan kita gunain yang seperti ini juga. Mungkin nanti kita ambil yang bakalan seri yang terbarunya lagi deh, cuman yang tipe yang berisik ini, jadi rame. Oke. Nah, di sini untuk si keyboard ini yang seperti teman-teman lihat sendiri. Jadi langsung aja kita cek untuk di bagian spesifikasinya. Nah, si keyboard ini modelnya untuk di model dianya Mica Vector Ice yang TKL SE. Nah, jadi untuk si keyboard ini mechanical yang sudah Vector dan dianya yang special edition. Nah, terus untuk si keyboard ini juga selanjutnya untuk tipenya mechanical, dan ini untuk materialnya semuanya dari mechanical material semuanya. Nah, terus untuk di top covernya sendiri, dianya dari ABS, sudah ABS, dan untuk button covernya juga sudah ABS. Untuk wicknya sendiri dianya sudah cukup terenteng banget, untuk beratnya cuma di 720 gram. Dan untuk dimensi ukurannya ini dengan panjang 356 dan untuk lebar kesininya dianya di 168, dan untuk tebalnya sendiri dari sininya dianya hanya di 33 mm ini ya untuk si keyboard ini. Jadi memang enak lah buat dipakai dan buat dibawa juga. Dan untuk selanjutnya untuk si keyboard ini juga buat sobat semuanya, untuk interface-nya sendiri dianya sudah menggunakan kabel USB, dan yang USB-nya sudah gold plated. Nih, untuk USB-nya sudah gold plated. Terus untuk selanjutnya untuk si keyboard ini, untuk di bagian keycaps-nya sendiri, untuk keycaps-nya sendiri dianya sudah double injection dan sudah dual color. Dan untuk tebal kabel ininya juga ya, kabel leaknya sendiri dianya di 1,8 ampere, dan untuk jenis kabelnya dianya sudah braided cable. Nah, terus untuk backlightnya dianya sudah rainbow, dan untuk backlight efeknya sendiri dianya ada memiliki 10 mode untuk lampu. Nah, jadi kita lanjut untuk di bagian switch. Nah, untuk switchnya sendiri di sini switch tipenya dianya mechanical, dan untuk nama switchnya sendiri dianya dari Automo. Dan yang di sini seperti yang kalian lihat untuk switch colornya kita yang blue. Dan untuk ininya lifespan-nya sendiri ataupun umurnya dianya 50 million, 15 million click lifetime. Oke. Dan terus untuk special fiturnya sendiri
dia nya sudah pakai removable switch dan sudah splash waterproof. Jadi untuk di dalam ini memang gokil banget, switchnya di dalam bisa dicabut-cabut. Jadi memang sudah full, dia nya bisa di custom semua. Dan untuk pembeliannya kita garansinya ada 1 tahun, 1 year warranty. Dan di sini untuk colornya juga ya buat teman-teman, ini nanti bakalan kita nyalain. Dianya sudah custom gaming backlightnya, sudah ada 6 mode untuk custom backlight gamingnya. Terus untuk FN mode functionnya juga ada banyak banget, dari mulai untuk FN plus F1 itu untuk komputer, terus F2 nya dianya untuk di search untuk pencarian, terus yang di sini juga untuk kalkulator, dan yang untuk di sini untuk di musik. Nanti bakalan full banget nih buat teman-teman. Jadi memang benar-benar gokil. Nah, jadi buat sobat-sobat semuanya, nanti kalau misalkan kalian ada masukan tentang kontennya kita ini, bisa kalian masukin aja di kolom komentar. Jadi kita coba nyalain dulu. Oke, ini dia. Nah, di sini seperti yang sobat-sobat lihat sendiri, untuk colornya sudah seperti ini, seperti yang kalian lihat. Jadi ini kita buat ke tipe dasarnya dulu seperti ini. Nah, di sini seperti yang teman-teman lihat, ini untuk yang di mode satunya ataupun di mode awal. Dia kan ada untuk mode lampu LED-nya sendiri, dia ada 10. Ya kan? Terus ini untuk yang pertama. Dan kita lanjut untuk mode keduanya seperti ini. Ditekan baru nyala. Nah, ditekan dia baru nyala. Oke, ditekan dia baru nyala, guys. Kita hapus lagi. Dan next kita lanjut untuk di mode yang ketiga seperti ini. Dia nyala, jalan. Seperti yang teman-teman lihat sendiri. Dan kita lanjut lagi untuk yang ketiga seperti ini. Oke, ini dia. Ini kita ganti lagi, dan kita ganti lagi. Nah, ini kalau ditekan dia langsung nyalanya gini. Nah, seperti itu. Kalau ditekan nyala deh kayak gitu. Terus ini ada lagi seperti ini. Dan kita ganti lagi. Nah, oke. Nah, ini baru balik normal. Nah, selain dari itu juga buat sobat-sobat semuanya, untuk pencahayaan ataupun keterangan lampunya, LED-nya ini juga bisa kita atur. Nah, pertama yang bakalan kita atur di sini seperti yang kalian lihat. Di sini langsung aja kita mode paling rendah dulu. Ini dia 0. Dan ini untuk mode pertamanya, dia nyala cuman tipis, nggak terlalu terang. Dan ini mode keduanya seperti ini. Dan ini langsung lanjut kita di mode yang ketiga. Nah, ini untuk mode yang paling terang. Jadi memang benar-benar keren banget. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kenyamanannya matanya kita untuk melihat seperti apa keterangannya, mau kita gunain yang sebagaimana kayak gitu. Jadi next kita lanjut lagi untuk di bagian mode gaming.
Nah, jadi kalau untuk mode gamingnya sendiri, dianya ada 6 mode untuk di stage gaming. Jadi tinggal kita aja mau memilihnya seperti apa. Nah, ini untuk mode yang pertama seperti ini. Nyalanya di sini dari yang ini. Dan untuk mode keduanya seperti ini. Ini untuk top cover gaming 2. Dan ini untuk gaming 3. Dan yang ini untuk gaming 4. Ini untuk yang kelima. Ini untuk ke-6. Nah, jadi memang benar-benar keren banget. Jadi kita bisa milih-milih sendiri seperti itu. Nah, itulah emang yang paling kita suka banget dari suara keyboardnya. Dianya berisiknya yang membuat kita nyaman banget. Apalagi spasinya benar-benar keren banget. Itu yang membuat kita jadi makin senang si keyboard ini. Nah, jadi buat teman-teman, untuk si keyboard ini sendiri sudah seperti itu, seperti yang kita jelasin. Kita matiin dulu. Terus buat sobat-sobat, untuk di sini ini dia. Kita review lagi. Nah, jadi ini kita rapihin dulu biar kita lanjut untuk nge-review ke alat yang lainnya. Ini kita simpan dulu ya guys. Oke, kita rapihin dulu. Nah, ini dia. Kita rapihin semuanya. Jadi gimana menurut teman-teman yang nonton video kita? Bisa kalian komen aja di kolom komentar, membagi masukan. Soalnya kita masih belum terlalu pro ya untuk review-review produk. Nah, itu yang pertama, ini tadi sudah kita review. Next, kita lanjut lagi untuk di alat yang ini dia. Nah, ini alat yang bakalan kita gunain juga. Dan untuk si alat ini gak terlalu itu banget, seperti yang teman-teman lihat di sini. Ini dia memang bakalan kita mulai dari si mikrofonnya terlebih dahulu. Nah, ini dianya mikrofonnya. Seperti yang teman-teman lihat, untuk si mikrofon ini sudah inilah ya, nggak terlalu asing. Mungkin teman-teman sudah sering lihat untuk yang jenis kayak gini. Ini mikrofon memang sengaja kita beli karena menjadi alat yang memang benar-benar kita butuhin juga ya untuk kedepannya juga ini alat. Makanya kita standby untuk membeli si mikrofon ini. Dan untuk si mikrofon ini yang untuk series terbaru. Cuman ini kita beli sudah ada di 1 bulan yang lalu, belum kita pakai juga. Dan nanti untuk di packagingnya di dalam plastiknya ada beberapa yang udah kita buka. Ya karena di waktu pembeliannya kita testing dulu, kita coba dulu alatnya. Ngeliat takutnya ada kerusakan, makanya kita bukain dulu seperti itu. Nah, jadi di sini buat sobat semuanya, langsung aja sekalian subscribe dulu channelnya kita ini, karena subscribe itu gratis. Kalian harus subscribe dulu. Jadi buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak karena kalian sudah subscribe. Itu juga sudah menjadi salah satu support
untuk kita semakin semangat untuk konten ke depannya. Jadi langsung aja kita cek untuk dari mulai sisi packagingnya dulu. Nah, seperti yang teman-teman lihat, untuk dari atas packagingnya cukup keren banget. Kelihatan memang satu alat yang pro banget lah ya, profesional. Cuman ya alat ini bisa kita gunakan di handphone. Nah, ini sudah seperti yang kalian lihat sendiri. Dan untuk sisinya sebelah sini juga, ini dia. Dan untuk di sebelah sini, ini untuk bagian bawah, dia standnya sudah seperti ini. Untuk packagingnya, ini dia juga pakai box yang bagus ya. Ini oke. Nah, ini untuk si keyboard ini mereknya dari Live Broadcast Equipment dari Legendary. Dan untuk di keyboard ini juga dianya sudah menggunakan Stability NEC Pro ini operation. Jadi sudah pakai Stability NEC operation. Jadi ini nanti bakal kita pakai juga. Ada beberapa nanti kan, mana tahu kita membuat satu channel tentang konten kayak podcast, jadi memang benar-benar membantu juga nih alat seperti itu. Nah, di sini seperti yang sobat lihat, kita langsung aja untuk cek dari ke isi di dalamnya. Kita buka dulu guys. Nah, ini dia untuk si alatnya dan kelengkapan satu set dari si mikrofon ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, untuk alatnya sebanyak ini, dan langsung aja kita keluarin. Ini dia. Tapi yang paling keren banget tuh ya buat sobat-sobat semuanya, dari packagingnya memang benar-benar safety, benar-benar aman banget. Karena di dalam sini bisa kalian lihat sudah ada busanya lagi ini untuk tatakannya. Jadi memang benar-benar aman banget. Ini dia. Dan untuk alat ini juga bisa dibilang memang sudah disiapin banget ya, seperti ini. Dan untuk si alat ini kenapa plastiknya kebuka? Karena kemarin sebelum waktu kita pas pembelian si alat ini, langsung kita testing ataupun kita coba dulu di tempat pembeliannya. Nah, karena menjagakan, takutnya kalau kita main bawa aja langsung balik ke rumah ya kan, nanti ada kerusakan, itu bisa berdampak seperti kayak setelah udah rusak kok dibalikin gitu. Makanya kita pilih untuk testing dulu di tempat pembeliannya kita, untuk menghindari yang pertama itu tadi, kalau ada kerusakan kan jadinya ribet juga. Terus ke kitanya juga ribet bro, kita harus bolak-balik mau mastiin lagi kan, mau ngeceknya lagi. Jadi kalau udah satu kali jalan, jadi sudah benar-benar aman banget seperti itu. Sorry sebentar. Nah, dan untuk si alat ini memang sengaja kita beli yang karena alasan yang itu tadi yang awal kita bilang, karena mungkin nanti kita bakalan membuat project-project ataupun tentang konten-konten yang beda-beda lagi ke depannya. Jadi nanti bakalan kita lanjutin ke
konten yang seperti apa, nanti teman-teman bisa langsung aja di komen-komen kalau misalkan kalian sudah ada untuk merekomendasiin. Jadi di sini langsung aja buat teman-teman semuanya kita cek untuk si alatnya. Jadi kita keluarin dulu. Ini untuk stability-nya. Ini untuk stand mikrofonnya. Ini untuk drop stand-nya. Nanti ini kita jepitin di meja. Dan ini untuk stand-nya yang tipe L ataupun bisa dibilang siku, yang bisa dilipat-lipat gitu. Dan di sini juga untuk kabelnya seperti ini. Dan ini dia untuk protection-nya. Jadi ini memang untuk membantu banget untuk noise, misalkan nanti ada buat untuk tentang musik, jadi bisa kita gunakan juga seperti itu ya guys. Dan yang ini untuk tutup mikrofonnya di sini. Nah, ini dia. Oke. Jadi seperti yang sudah teman-teman lihat di sini. Inilah untuk kelengkapan dari satu set si mikrofon ini. Dan untuk di sini yang paling kita suka banget, yang pertamanya karena adanya sudah pakai stabilizer ataupun stability. Yang ini. Jadi ini yang menurutku sih yang paling bisa menarik banget, keren juga untuk bentukannya. Ini dia. Terus untuk ininya juga bisa dibilang cukup simple. Ini dia. Dan nanti untuk fungsinya bakalan kepasang seperti ini. Nah, ini dia. Jadi bakalan keren banget. Dan ini posisinya di sini. Nah, jadi bakalan kebantu banget untuk kita menggunakan alat ini nanti ke depannya seperti itu. Oke, sudah kalian lihat sendiri seperti ini. Nah, dan yang kerennya lagi nih buat sobat semuanya, bisa kita gunakan dan kita pasang ke ini handphone, kita gunakan juga. Nah, jadi memang benar-benar bisa kita gunakan juga si alat ini di handphone, karena kita pengennya tuh alat yang kita punya benar-benar memaksimalkan juga, atau bisa dibilang benar-benar harus serbaguna. Jadi nanti kan mana tahu alat yang ini rusak, kita sudah tahu pengalihan ataupun kegunaan menggunakannya ke alat yang lain seperti itu. Ini dia, cukup keren banget. Dan di sini untuk si mikrofonnya pakai yang colokan 3. Ini dia. Jadi kalau untuk yang ini bisa kita gunakan ke mikrofon gede, dan ini juga bisa kita pasangin. Jadi kalau misalkan ada yang dengan lubang yang sama, berarti ini bakalan bisa juga dipakai ke tempat yang sama seperti itu. Jadi ini kita pasang nanti di sini. Nah, ini dia. Dan untuk ininya bisa ke handphone juga. Nah, ini dia.
Jadi memang bisa digunakan di handphone, cukup membantu banget untuk si alat ini kita gunain nanti. Nah, makanya kita membeli alat yang ini memang harus kita pikirin, karena kita berharap harus bisa menjadi satu alat yang benar-benar serbaguna banget. Seperti itu. Ini kita lepas. Ini kita lepas lagi. Nah, terus yang ini untuk menjadi filter ataupun membantu nantilah, kan misalkan di sini mikrofon. Nah, dari sini kita yang bersuara. Jadi nggak secara langsung, jadi ke saring dulu. Mungkin gitu ya guys. Kita juga kurang paham dengan alat-alatnya seperti ini. Dan yang ini untuk standnya. Seperti ini. Nah, cukup keren banget. Dan untuk si alat ini memang benar-benar keren lah. Nah, adanya pakai siku. Nah, ini dia seperti ini. Dan di sini bisa kita kencengin. Nah, seperti ini. Cuman ini bisa dibuka juga. Jadi memang benar-benar kelihatan fleksibel dan bisa menjadi serbaguna banget, seperti itu. Oke, ini dia. Dan ini nanti untuk kita pasangin ke meja. Saat kita jepitin ke meja, baru kita masukin ke sini si alat ini tadi, stand ini, baru kita ketatin. Nah, seperti itu guys. Oke, jadi langsung aja kita rapihin lagi. Seperti yang teman-teman lihat, untuk kelengkapannya dari satu set si mikrofon ini memang sudah full, bukan hanya sekedar mikrofonnya aja. Dia memang sudah langsung satu set. Jadi kita dapat alat yang memang benar-benar udah satu set gini kan enak ya. Jadi kita tinggal ngatur kegunaannya aja, seperti itu. Kita masukin lagi. Terus buat teman-teman yang nonton video kita ini, jangan lupa kalian untuk subscribe channelnya kita ini. Nah, buat yang belum subscribe, pastikan kalian subscribe dulu channel kita ini. Kan subscribe itu gratis. Jadi langsung aja kalian subscribe channel kita ini guys. Oke, ini dia. Kita tutup. Oke guys, kita lanjutin untuk mereview si alat yang lainnya. Oke, ini. Nah, inilah dianya untuk si mikrofonnya. Kita lanjut untuk nge-review mikrofon juga nih guys, dan si mini LED. Nah, ini kita letakin sini dulu. Oke, kita balikin ke tempat asalnya lagi guys. Sebentar, sorry ada kesalahan penyusunan. Nah, ini dia. Alright. Jadi kita lanjutin ini. Nah, ini dia. Untuk seperti yang kalian lihat di sini, kita ada punya dua item lagi. Dan untuk si alat ini memang benar-benar alat yang bakalan kita gunakan aja. Nah, dan untuk yang pertama bakalan kita review adalah mikrofon. Seru juga ya. Tadi kita membahas tentang mikrofon, dan di sini kita lanjut lagi untuk membahas mikrofon lagi.
Nah, tadi mikrofon yang pertama kita review itu untuk kita gunain nanti kan di dalam stay lah, kayak misalkan di home kayak gitu dalam rumah. Nah, jadi sekarang ini kan kita buat yang untuk mana tahu nanti kita buat ngevlog, mau buat konten di luar lah, jadi lebih gampang kita bawa yang jenis kayak gini, seperti itu guys. Jadi memang ini hanya untuk persiapan untuk kita ngonten nanti. Nah, dan untuk si alat ini juga sama, sudah kita sediain dari bulan-bulan yang sebelumnya. Cuman baru sekarang kita bisa dapat eksekusi untuk di konten dan di channel. Jadi buat teman-teman, buat yang belum subscribe, pastikan kalian langsung aja subscribe sekarang, karena subscribe itu kan gratis. Terus buat sobat semuanya, buat yang sudah subscribe juga kita ngucapin terima kasih banyak karena kalian sudah subscribe ya. Jadi untuk alatnya seperti ini, dan alat ini memang sudah kita persiapkan seperti yang kita bilang di awal. Jadi langsung aja kita cek untuk dari mulai packagingnya dulu. Nah, untuk packagingnya seperti yang teman-teman lihat sendiri, untuk branding cukup keren banget ya. Dan untuk si alat ini juga memang benar-benar kece, seperti yang teman-teman lihat di sini. Di sini dianya sudah memang benar-benar gokil, keren banget. Untuk packagingnya masuk. Untuk packagingnya cukup profesional dan bisa dibilang premium banget guys, seperti barang wah gitu. Tapi kalau untuk harga bisa nanti kalian cek aja langsung di, sorry ini kebuka di www ataupun di webnya langsung Boya. Terus untuk di sini packagingnya cukup simple, keren. Bukan pakai yang box kecil gitu, dah ini dah ukuran kayak box yang keras kayak kotak handphone. Jadi memang benar-benar mantap banget. Jadi ini kita sobek aja ya, membuat enak mata banget guys. Nah, di sini langsung aja kita cek untuk si mikrofonnya. Nah, ini dianya. Itu untuk mikrofon yang sudah ada di sini. Ini dianya boxnya, kita taruh di sini. Jadi untuk kelengkapannya itu kita mendapatkan ada 3, dan ada sih buku tutorial panduannya ada, cuman nggak kita keluarin lah. Nah, ini dia full ininya Boya, dan di sini juga Boya BM berapa nih? MM1 MM1 untuk serinya. Dan untuk si mikrofon ini seperti yang sudah kalian lihat, langsung aja dari yang pertama kita review dari mulai kabelnya dulu. Kabelnya yang seperti ini guys. Jadi ini memang benar-benar kabel keren ya. Kabel yang kayak gini tuh terhindar dari putus ataupun patah, bengkok gitu, ketekuk. Itu untuk jenis kabel yang kayak gini. Dan di sini bisa dilihat dia bisa digunakan di handphone juga, dan bisa juga digunakan di kamera. Nah, jadi bisa kita gunakan di laptop, di kamera, terus kalian ada handycam, itu juga bisa digunakan di sini ataupun ke alat inilah ya. Jadi benar-benar serbaguna banget. Nah, terus untuk selanjutnya seperti yang teman-teman lihat di sini,
Di sini kita mendapatkan kantong juga ataupun tempat tas kecilnya, mini bag-nya juga. Ini dari brandnya juga bisa dilihat, dari Boya juga. Ini dia. Nah, ini yang original bawaannya langsung. Untuk si kantongnya ini cukup simple, kayak compact mini gitu. Ini dia. Oke. Dan untuk si compactnya ini lah dibilangnya dompetnya nih, tasnya. Ini lembut banget, lembut, dan bahannya ini anti lusuh, bisa dibilang gampang banget lah untuk kita ngerapihinnya. Nah, gampang untuk dirapihin lagi. Dan untuk ini juga dianya sudah yang anti air, jadi sudah pasti benar-benar membantu banget untuk kita gunakan, karena dia sudah anti air. Dan untuk sininya juga, kantongnya nih bisa kita lihat nih seperti ini, rapi banget, licin. Bahannya dari kayak yang bahan kulit, jaket kulit gitu. Nah, jadi ini kita letakin di sini. Kita lanjut untuk nge-review yang ini. Nah, ini dianya, mikrofonnya yang sudah kita siapkan. Nah, ini dia. Ini untuk mikrofonnya. Untuk si mikrofonnya seperti yang teman-teman sudah lihat di sini, dianya memang didesain sudah pakai bulu-bulu gini ya. Itulah yang menyebabkan dia bentukannya jadi keren banget, guys. Ini kita buka, itu untuk menjadi filternya. Dia menjadi filter di dalam. Sudah ada filter tambahan lagi. Dan untuk mikrofonnya precord seperti ini sendiri. Ini. Terus ini yang untuk kita gunakan bisa di kamera, bisa digunakan di kamera DSLR, dan bisa juga untuk kita gunain di seperti kayak misalkan stand ataupun di tripod. Nah, ini dia. Jadi memang benar-benar serbaguna banget. Oke, guys. Jadi ini kita balikin lagi. Nah, itulah untuk si mikrofon Boya. Jadi kita simpan lagi, kita balikin ke tempat asalnya ya, guys. Nah, kita masukin lagi. Ini dia. Next, kita lanjut untuk nge-review si mini LED. Oke. Nah, ini dia. Mungkin mini LED ini juga salah satu alat yang benar-benar dibutuhin, terutama untuk misalkan kayak kita mungkin untuk buat videonya malam. Tapi jangan khawatir buat teman-teman, untuk si mini LED ini juga banyak banget kok kegunaannya. Jadi buat sobat semuanya yang lagi nonton video ini, jangan lupa nih kalian subscribe dulu sebelum kita lanjut untuk nge-review si mini LED ini. Langsung aja kalian subscribe dulu. Nah, oke, kalau misalkan kalian sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke. Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe channelnya kita ini, karena itu menjadi salah satu support juga untuk kita semakin semangat untuk konten lagi.
Nah, seperti yang sobat-sobat lihat di sini, inilah untuk alat yang sudah kita standby, kita persiapkan. Ini untuk si mini LED-nya seperti ini. Langsung aja untuk packagingnya kita biasain aja lah ya. Ini dia. Nah, ini dia. Untuk si mini LED ini seperti yang teman-teman lihat, dianya cukup simple, sederhana, dan gak terlalu ribet banget juga. Untuk dari bentukannya juga ya cukup simple dan memang benar-benar sederhana. Untuk si ini mini LED ini, dianya tidak bisa dicas, tidak ada chargeran, tapi dianya menggunakan baterai yang paling gampang untuk ditemukan ataupun didapatkan. Nah, ini dia untuk baterainya. Dan untuk baterainya ini dianya menggunakan size ataupun seriesnya, dianya di mode size AA. Nah, jadi kalau untuk di size AA ini yang biasanya bisa digunakan untuk baterai jam dinding. Nah, jadi memang cukup untuk jenis baterai yang sejenis ini. Kita udah nggak terlalu ribet banget untuk mencari baterai yang seperti ini. Nah, karena untuk baterainya bisa kita dapetin kayak misalkan di toko elektronik. Terus kalau misalkan ini di tempat mainan anak-anak, dan sekarang juga di Indomaret juga sudah ada menyediakan lampu-lampu yang kayak gini, baterainya. Dan di grosir-grosir juga ada beberapa yang sudah menjual. Nah, jadi kenapa kita membeli alat yang seperti ini? Nah, karena nanti kita bakalan suka, soalnya kan kita suka naik gunung atau membelusuk-belusukan. Jadi kita udah nggak ribet untuk menggunakan si alat ini, karena untuk baterainya tinggal kita stok aja. Jadi nanti udah nggak terlalu ribet seperti itu. Itulah untuk si mini LED ini. Dia cukup simple dan nggak terlalu ribet banget. Nah, dan selain dari itu juga buat teman-teman, untuk si mini LED ini dianya bisa digunakan di kamera DSLR. Nah, jadi kalau misalkan kita punya kamera DSLR ataupun kita mempunyai kamera mirrorless, itu bisa kita gunakan ataupun kita pasangin si tambahan untuk di kamera dan mirrorless kalian, mini LED ini. Dan selain itu juga untuk bisa digunakan di kamera, tapi si alat ini juga bisa digunakan untuk di tripod, misalkan kayak di stand. Terus kalian mempunyai alat holder yang bisa memasang ke handphone, itu juga bisa kalian gunakan di sini. Jadi memang untuk alat-alatnya itu harus kita pikirin, harus menjadi satu yang serbaguna banget. Nah, dan untuk selanjutnya di bagian sebelah sini, di bagian kanan, atas, dan sebelah kiri, kanan, atas, dan kiri, di sini ada tekukan ataupun mereka sudah membuat tempat seperti ini. Itu bukan untuk nempatin skrup ataupun bautnya. Nah, tapi itu untuk kegunaannya kita menambahkan aksesoris yang satu jenis dengan si alat ini. Misalkan tadi kayak si mikrofon itu tadi bisa dipasang di sini. Dan kalau misalkan kita punya ada 4 mini LED yang seperti ini, yang 3-nya juga bisa dipasangin di sini. Nah, jadi dengan alat yang seperti ini kita bisa menjadikan yang benar-benar serbaguna banget. Seperti itu. Dan yang kerennya lagi untuk di sini buat teman-teman, untuk menyalain lampunya adanya bukan main tekan tombol gitu, tapi dia main putar ke atas. Nah, dan untuk dianya sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan dengan mini LED yang keterangannya seperti ini,
bisa kita atur sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, mungkin posisi yang seperti ini terlalu terang, tapi bisa kita redupin. Nah, jadi untuk pencahayaannya di LED ini bisa kita atur ataupun kita sesuaikan dengan yang kebutuhannya kita aja. Dan selain itu juga buat teman-teman semuanya, si mini LED ini bisa kita gunain banyak hal banget. Misalkan kita mau lagi camping, kita jadikan lampu ataupun senter itu juga bisa. Dan untuk foto katalog, foto produk itu juga bisa. Nah, jadi buat teman-teman, seperti itulah untuk si mini LED ini, dan kelengkapan dari si mini LED ini disertai juga untuk fungsi-fungsi dari si mini LED-nya. Nah, jadi tadi sudah kita review yang ini. Kita next lanjut untuk nge-review Action Cam B Pro 5 dari Alpha, dan sudah Alpha Edition Mark 2S. Nah, ini dia untuk action camnya, sudah standby di sini. Nah, ini dia. Jadi kita memang sudah banyak banget menyediakan alat-alat, cuman baru sekarang guys kita bisa konten. Dan ini juga masih sekedar ini aja dulu kontennya. Nanti bakalan lebih kita banyakin lagi dan kita buat lebih membaik lah untuk konten-konten kita ke depannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk si alat yang sudah kita review tadi, mungkin ada yang bisa bermanfaat buat teman-teman atau gimana. Jadi langsung aja kita lanjut untuk nge-review action cam yang ini. Nah, untuk si action cam ini cukup keren banget buat teman-teman dari packagingnya. Ini dia. Packagingnya memang kelihatan profesional banget. Oke. Dan untuk si action cam ini dari mulai tutupnya juga yang udah bagus banget. Ini dari akrilik yang bagus, tebal. Ini dia. Oke. Bisa kalian lihat. Benar-benar bagus. Dan ini memang benar-benar mantap banget. Jadi langsung aja kita cek untuk si action camnya. Seperti ini. Nah, ini dia untuk action camnya, bentukannya seperti ini. Ini dia sudah dipasang dengan sekalian waterproofnya. Oke. Dan untuk boxnya di sini dia double guys. Memang benar-benar keren banget. Boxnya aja nyampe di double. Nih. Emang gokil sih ya. Ini kotaknya satu, di luarnya seperti ini. Nah, ini dia untuk si action cam ini. Dan selain dari itu juga untuk si action cam ini memang benar-benar keren banget ya kalau dia sudah kepasang si waterproofnya seperti ini. Jadi memang benar-benar bagus. Terus untuk si action cam ini juga seperti yang kalian lihat, kalau misalkan kita tidak pasang waterproofnya, bentukannya beda lagi, lebih kurang gentle ya, lebih keren dehnya kalau menggunakan waterproof itu. Tapi kalau tidak menggunakan waterproof,
ini agak lucu sih bentukannya seperti ini. Memang kurang menarik kalau tidak menggunakan si waterproofnya. Dan untuk si action cam ini sendiri cukup istimewa juga guys, karena adanya sudah Alpha Edition. Mungkin ada teman-teman yang bermain di kamera ataupun digital lain, alat digital lain. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya tentang Alpha Edition dan sudah Mark juga. Ini untuk si action camnya sudah Mark 2S. Jadi memang benar-benar bagus banget. Dan di sini untuk si action camnya langsung aja kita cek di sini guys. Untuk si action cam ini sudah memiliki software sendiri. Untuk softwarenya dianya bisa langsung kita koneksiin ke si action cam ini dengan cara kita download dulu di handphonenya kita. Kalau misalkan pengguna iPhone bisa langsung tinggal download di App Store. Buat yang Android bisa langsung ke Google Play. Jadi memang benar-benar banyak ada pilihan lah untuk kita menggunakannya. Untuk iPhone juga bisa, Android juga bisa. Dan untuk si action cam ini cukup lumayan istimewa guys. Dari kelengkapannya aja, dari waktu kita membeli kita tuh dapat ada banyak banget aksesoris yang di dalam box ini. Tadinya mau kita tunjukin, tapi ntar aja waktu pas kita menggunakannya langsung kita cobain satu persatu nanti. Nah di sini yang untuk inside the box-nya, untuk yang di awal kita dapat untuk unit camera only-nya, unitnya dulu satu, dan terus kita mendapatkan waterproof-nya ini. Ada banyak lagi aksesoris, ada totalnya ada 15, yaitu kita dapat handlebar mount-nya juga, dapat quick release mounting, tripod mounting, dan dapat juga 3 unit tripod armnya juga, sama satu charger itu udah pasti. Base mount yang untuk with adhesive-nya juga dapat, sama Li-ion battery, open back casing, USB cable, strap, dan eksternal mikrofon. Dan sampai juga kita dapat extender yang untuk sambungan mikrofon dan sama splitan casing. Nah jadi memang ada beberapa barang yang banyak alat yang kita dapatin untuk si action cam yang kita punya ini. Jadi untuk si action cam ini memang benar-benar luar biasa banget kelengkapan yang sudah kita dapat, dan fitur-fiturnya juga sudah benar-benar luar biasa banget. Karena di sini juga dianya sudah mempunyai dual LCD, dan untuk dual LCD-nya dianya sudah monokrom. Untuk time, ini untuk screen-nya. Jadi ada banyak banget. Nah jadi buat teman-teman, seperti itulah untuk si bentukan si action cam yang kita punya ini. Jadi nanti bakalan kita review dan kita tunjukin fungsi-fungsi kegunaannya juga. Oke. Nah ini kita kembaliin lagi, kita sambungin balik guys. Ini dia untuk kegunaannya. Oke. Nah ini dia. Dan di sini bakalan
banyak yang kita punya alat lagi yang belum kita tunjukin, yang untuk persiapan kita di YouTube. Nah, jadi buat teman-teman, video kita cukup sampai di sini dulu. Thank you banget buat kalian yang sudah nonton dan sudah membantu untuk subscribe channel ini. Jadi kita cuma mau bilang cukup terima kasih banget. Semoga channelnya kita semakin berkembang ke depannya. Jadi video kita cukup sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video kita yang selanjutnya.